Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh, Kami dari kelompok satu ingin melakukan sesi tanya jawab pada materi hubungan hukum dan administrasi dalam proyek konstruksi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota saya. Ada Firzatullah, ada saya sendiri Alfa Junanda Devari, ada Zafira Yulianti, ada Rio Irawan, ada Varian Pradipta, ada Wahyu Wijaya, dan ada Bobi Sopian. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, untuk teman-teman kelompok 2, kami akan membuka sesi tanya jawab yang pertama itu untuk 4 orang. Jadi boleh untuk yang ingin bertanya pertama kali, dipersilakan. Oke, untuk perkenalan diri, nama saya Muhammad Firjarkaan. Di sini saya ingin menanyakan untuk yang pertama, apa hubungan antara hukum dan administrasi dalam proyek konstruksi? Baik, Untuk pertanyaan itu saja. baik, kita akan simpan pertanyaan dulu sampai nanti pertanyaan keempat. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikum- nama saya Rian Hidayat. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa hukum itu sangat penting dalam proyek konstruksi? Baik, terima kasih. Lanjut untuk pertanyaan ketiga. Perkenalkan nama saya Rodiana, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa saja peran hukum dalam proyek konstruksi? Baik, terima kasih. Untuk lanjut untuk pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab yang pertama. Pertanyaan keempat. Saya perkenalkan nama saya Dimas Ilham Ramadana dari kelompok 2 ingin menanyakan tentang bagaimana peran administrasi dalam proyek konstruksi. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman kelompok 2 berikan kami waktu setidaknya 5 menit untuk berdiskusi dan selagi mencari jawaban. Baik, untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh teman kita Wahyu. Kepada Wahyu dipersilahkan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Waalaikumsalam. nomor 1, pertanyaannya itu apa hubungan antara hukum dan administrasi dalam proyek konstruksi ya? Ya, ya. Jadi untuk jawabannya itu adalah hukum dan administrasi saling berkaitan dan mendukung pelaksanaan proyek konstruksi. Hukum memberikan kerangka regulasi, sedangkan administrasi menjalankan dan mendokumentasikan pelaksanaan hukum tersebut. Ya, mungkin itu saja jawabannya. Baiklah, untuk Terima kasih. pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh teman kita Dava. Kepada Dava dipersilakan. Wah, mute dulu biar nggak tabrak pada saya. Nggak denger tuh, Dap. Dap, Suaramu, Dap. Kamu Arahkan aja TWS ya, Dap? mikrofonmu ke TWS-nya ujung. nggak apa, Dap? Arahkan aja TWS-mu ke belakang. Waalaikumsalam. Dengar, Roy? Dah dengar. Nah, Saya dari Barian, dari kelompok 1, ingin jawab pertanyaan dari kelompok saya. Sebenarnya hukum penting dalam konstitusi. Jadi hukum itu menjadi tiba dan langsung bagi pihak yang melakukan proyek. Kita mengatur hal ya. baik. Untuk pertanyaan ketiga akan dijawab oleh teman kita Pira. Kepada Pira, saya persilahkan. Oke, aku bakal jawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Rodiana tadi. Soalnya itu kan apa saja peran hukum dalam proyek konstruksi. Dalam proyek konstruksi itu ada 5 perannya, diantaranya itu memberikan landasan hukum, kedua itu mengatur hubungan antara pihak, yang ketiga itu memberikan perlindungan hukum, yang keempat itu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, yang kelima itu mengatur aspek kontrak. Nah, itu aja. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir akan dijawab oleh teman kita Bobby. Pada Bobby, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini mencoba untuk menjawab pertanyaan dari saudara kita Dimas Iram Ramadan, yaitu pertanyaan tadi, bagaimana peran administrasi dalam proyek konstruksi? Peran administrasi proyek konstruksi sangat penting karena menjadi tulang punggung dalam pengelolaan dokumen, koordinasi, dan pengendalian proyek. Ada juga beberapa peran utama administrasi dalam proyek konstruksi. Yang pertama itu ada pengelolaan dokumen, yang kedua ada koordinasi tim proyek, yang ketiga ada pencatatan keuangan, yang keempat ada pelaporan proyek, yang kelima ada manajemen jadwal, keenam ada administrasi kontrak, tujuh ada kepatuhan regulasi. Cuman itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan Saudara Dimas puas dengan jawaban saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bobby. Baiklah, untuk sesi kedua saya persilakan untuk pertanyaan kelima. Boleh langsung ditanyakan. Baik, saya Muhammad Reza Putra dari kelompok 2 ingin bertanya tentang mengapa dokumentasi administrasi penting dalam proyek konstruksi. Baik, itu saja. Baik. Langsung saja ke pertanyaan ke-6, mumpung waktu nggak banyak.
Baik, nama saya Rifka Mumtaja. Saya ingin bertanya, apa tantangan hukum dalam sektor konstruksi di Indonesia? Baik, baik. Eh, lanjut untuk pertanyaan. Oh ya, lanjut Baik. untuk pertanyaan ke-7. Hmm. Saya berdasarkan ingin bertanya lagi untuk apa fungsi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam proyek konstruksi? Itu saja. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir. Baik, saya Rian Hidayat akan bertanya, bagaimana sih hukum dan administrasi yang saling mendukung dalam proyek konstruksi? Baik, terima kasih berhubung waktu untuk Zoom-nya bentar lagi habis. Jadi kita akan pakai link yang baru. Jadi, untuk sesi kedua, untuk pertanyaan nomor 5 itu pertanyaannya mengapa dokumentasi administrasi penting dalam proyek konstruksi. Jawabannya itu karena dokumentasi itu menjadi sebuah bukti hukum jika terjadi sengketa, serta membantu proses hukum dengan catatan yang tertib dan sistematik. Mungkin itu aja jawaban yang saya dapatkan. Baiklah, untuk pertanyaan ke-6 akan dijawab oleh teman kita Rio. Kepada Rio, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ke-6. Apa tantangan hukum dalam sektor konstruksi di Indonesia? Tantangan hukum dalam sektor konstruksi di Indonesia itu meliputi kurangnya kepastian hukum dalam pelaksanaan proyek, terutama dalam hal perizinan, menyusun kontrak hingga penyelesaian sengketa. Seringkali terdapat ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan penerapan di lapangan. Baik, mungkin itu aja yang dapat saya jawab. Baik, lanjut ke pertanyaan 7 itu bakal dijawab oleh teman kita Bagas. Kepada Bagas, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu apa fungsi kesehatan dan keselamatan kerja K3 dalam proyek konstruksi. Jawabannya yaitu ketiga, melindungi pekerja dan orang lain di lokasi kerja, menjamin proses kerja aman, serta menjadi bagian dari sistem manajemen untuk mengurangi risiko kerugian. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir akan dijawab oleh teman kita Firzatullah. Kepada Firzatullah, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan ke-8, bagaimana hukum dan administrasi saling mendukung dalam proyek konstruksi. Jadi, hukum mengatur kegiatan proyek, sementara administrasi melaksanakan dan mencatat proses sesuai ketentuan hukum, termaksud menjadi alat bukti jika terjadi masalah hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Baik, dengan pertanyaan terakhir tadi berakhir sudah sesi tanya jawab kita. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 yang sudah mau hadir. Dan terima kasih kepada teman-teman saya di kelompok 1 yang sudah mau bekerja sama untuk melakukan sesi tanya jawab ini. Lalu saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.